Shalom. Halo. Selamat pagi, Bapak Ibu. Dengan gerimis-gerimis ya. Pak Agus tadi kehujanan nggak? Ya, lumayan. Tadi katanya begitu masuk ini kedinginan ya. Cuaca juga tadi pagi-pagi rokok, waduh, kerangan ke hidung nih. Tapi tetap kita semangat. Kita pagi ini mau berdoa, memuji Tuhan, makanya kita tetap kita datang ya, walaupun hujan, gerimis, apalagi kalau cuaca cerah. Oke, kita sudah berkumpul, kita akan memulai. Mari kita hening sejenak. Bapak Ibu, tema kita hari ini apa? Setia dalam proses ya. Jadi setia tuh gimana sih? Biasanya setia tuh ikut apa kata yang kita setiain. Ya. Kalau sama Yesus ya kita harus ikut Yesus. Kita mengiring Yesus, mengiring juru selamat kita. Kita puji Dia. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana pagi ini kami boleh berkumpul bersama. Kami mau mendoakan bagi bangsa dan negara kami, supaya Engkau senantiasa menyertai negara ini, menyertai bangsa ini, untuk boleh tetap berjalan di dalam Tuhan, berjalan mengikut Engkau Tuhan. Dan apabila ada yang menyimpang dari dalam, mungkin Engkau juga yang menyertai dan menegur, supaya boleh diluruskan kembali. Terutama juga bagi orang-orang yang korupsi, dan Tuhan juga yang menolong supaya mereka boleh sadar, boleh mengingat akan apa yang dirugikannya, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi juga memikirkan akan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Bapak untuk seluruh masyarakat yang juga saat ini kesulitan dalam mencari pekerjaan, maupun juga yang orang yang tidak bekerja, pengangguran, yang Tuhan juga yang sertai supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan, dan juga
Yang sudah bekerja Tuhan juga yang mantapkan dan mereka tetap boleh bekerja dengan baik. Yang juga bagi mereka yang baru graduate untuk boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga kiranya Tuhan membuka lowongan pekerjaan di Indonesia ini. Tuhan pimpin akan Presiden dan juga seluruh jajarannya untuk boleh menciptakan suasana, menciptakan investasi yang baik di negara ini. Begitu juga dengan perekonomian, dan Tuhan juga menyertai, Tuhan memimpin supaya seluruh jajaran menteri dan juga seluruh anggota kabinet maupun juga DPR dan sebagainya, begitu juga pejabat-pejabat baik di pusat daerah boleh menjalankan tugas fungsinya dengan baik, dan juga mereka boleh tetap melakukan segala sesuatu dengan sehingga investasi dari asing maupun kita dalam negeri boleh masuk ke dalam negeri Indonesia ini, dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini boleh semakin baik dan maju. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan negara ini, kami menyerahkan seluruh rakyatnya untuk boleh tetap memegang teguh akan janji kami kepada Tuhan, memegang teguh akan iman kami, supaya kami boleh menjadi contoh, jadi teladan dari teman-teman, bagi orang-orang lain yang melihat kami yang bertemu dengan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat kami hidup. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Sri Wawan akan membacakan Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin Tuhan dari banyak orang. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan renungan hatiku memberi pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada angsa, akan mengutarakan persoalanku dengan bermain jati. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh pengadanku yang jahat, yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat luka tersebut. Lihatlah, orang berhikmat mati, orang-orang bodoh dan guru pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur dalam rumah mereka pun selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun, walaupun mereka memiliki banyak atas mereka. Manusia tidak dapat bertahan dalam keduniaannya. Ia seperti hewan yang akan binasa. Itulah akhir orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang lemah akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka digiring ke dalam dunia orang mati, diperbawakan dari maut. Mereka langsung turun ke dalam kubur. Bukan mereka. Dunia orang mati di tempat kediaman. Tetapi Allah akan membebaskan nyawamu. Dia pasti akan menarik aku dari cengkeraman dunia orang mati. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya tidak akan dibawanya. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun dia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena baik katakan, namun dia akan sampai kepada generasi leluhurnya
tidak akan mereka terang manusia yang dalam kegebirangannya tidak mempunyai pengertian. Ia seperti hewan yang akan binasa. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Ibu Lani Marun akan berdoa untuk yang sakit. Mari kita berdoa untuk teman, sahabat, saudara-saudara kita yang sedang menderita. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang padamu, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau memimpin kami hingga kami tiba di rumah di tempat ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Pada saat ini Tuhan bersama dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat kami PDP ini, kami mau membawakan doa bagi teman-teman, bagi sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit dan juga mungkin dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Ludi Kobing, bagi Ibu Simatupang, bagi Pak Titus dan Ibu Wiryati, bagi Ibu Ina Tamrin, bagi Ibu Fei Kadarusman, bagi Bapak Sri Wiono, Bapak Site, Bapak Agus Tamyong, Pak Dan dan Ibu Nora, Ibu Siti Raharjo, Ibu Ovin dan Pak Tangkas, Bapak Suwandono, Ibu Erli, Saudara Markus yang sedang mengalami kemoterapi, Ibu Lili Andreas dari Parakan Salak, Ibu Dorimina yang sedang mengikuti radiasi, Pak Astrid yang juga kemoterapi, Pak Wirya dan Ibu Endang, Ibu Yohana Silvanus, Ibu Rike, Pak Supedi, Ibu Min, Munarni, Bapak Pendeta Tumpal Robin, Bapak Hartono, juga Adik Tingkat, beserta bayi dalam kandang. Bapak kiranya Engkau yang tolong mereka satu persatu, Engkau lawan mereka, Engkau basuh mereka dengan bilur-bilur-Mu, agar mereka boleh sembuh dan sehat kembali. Kiranya Engkau juga yang menyertai setiap keluarga mereka yang merawat mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Tuhan berkati, beri kekuatan dan kesabaran bagi yang mendampinginya. Maka kami juga teringat akan keluarga dari Pak Yudianto yang sudah Kau panggil pulang. Kiranya Engkau juga yang tolong dan berikan kepada keluarganya kekuatan, ketabahan, serta penghiburan bagi mereka. Dan juga bagi keluarga Mahaposan, Ibu dari Ibu Sonta Manalu, istri dari Mahaposan yang Kau telah panggil pulang. Kiranya Engkau juga memberkati dan memberikan kepada mereka kekuatan, ketabahan, serta penghiburan bagi keluarga Mahaposan Papahan serta keluarga Manalu. Tuhan, tolonglah mereka satu persatu, rawatlah mereka ya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau yang tolong mereka dan Tuhan juga yang memegang. Haleluya. Ibu Lani, Bapak Ibu, tetap setia adalah judul lagu yang akan kita nyanyikan. Tapi kalau kita biasanya ngambilnya yang judulnya itu yang depannya ya, selidiki aku, baru tahu. Kalau tetap setia, ya, lagu mana nih lagu baru gitu ya. Tapi kalau selidiki aku, nah kita tahu. Lagu apa juga kita ambil biasanya depannya ya. Karena selidiki aku, lihat hatiku, ya, biar Tuhan yang menilai kita.
Apakah kita tetap berjuang untuk tetap setia kepada Dia? Kita nyanyikan Lirik Aku. Berdoa untuk gereja, majelis jemaat, silakan dulu. Tentunya nanti harus akan memilih. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Mari kita akan berdoa, kita dengan yakin berseru pada Tuhan, karena ketika kita berseru, Tuhan mendengarkan doa kita. Allah Bapa kami yang sungguh besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memeliharakan kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami semua boleh berada di dalam lingkungan GKI Pondok Indah dengan setiap pelayanannya, dengan segala kegiatannya. Kami berdoa dengan tangan Tuhan yang akan menolong, yang akan menyatukan kami semua, baik dari para pendeta, para aktivis, para majelis, para petugas di sekeliling kami untuk keamanan. Tuhan yang akan memakai kami semua, Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan kekuatan, dan dengan kebenaran, sehingga kami boleh melakukannya dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi kesatuan di dalam lingkungan gereja-gereja kami, baik di seluruh wilayah juga Tuhan di Desa Kemang. Tuhan akan jamah para pendetanya, para setiap aktivis. Tuhan yang akan menolong kami semua, Tuhan, untuk kami semua boleh bekerja sama dan saling menghargai dan membangkitkan semangat, sehingga nama Tuhan yang akan didengungkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong setiap komisi dan setiap aktivis juga boleh merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pekerjaan di
di lingkungan para pemuda kami, baik di remaja, sekolah minggu, kemudian di tim ibadah. Tuhan yang akan memimpin Tuhan pada tim audio. Engkau berikan rasa setia pada mereka Tuhan, untuk mereka boleh melakukan setiap pekerjaan Tuhan itu dengan kasih, dan kami boleh merasakan bahwa hanya Tuhan yang menggerakkannya. Begitu pula Tuhan bagi pendidikan Tirta Marta, sekolah Tirta Marta, baik yang di Cinere maupun di Pondok Indah, baik guru-guru Pak. Tuhan yang akan menolong. Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat pada setiap para pengajar, para pengurus, untuk boleh memberikan program-program yang membawa kami semua jemaat untuk dekat kepadamu. Berkatilah Tuhan akan kegiatan para pengajar juga. Bapak, tak lupa kami juga berdoa Tuhan bagi proses pemanggilan pendeta di DKI Pondok Indah. Tuhan yang akan menyelesaikan segala official Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan juga yang akan menempatkan pendeta yang terbaru ini Tuhan, untuk boleh bekerja sama dengan seluruh pendeta dan jemaat di DKI Pondok Indah. Begitu pula Tuhan, jikalau ibadah besok akan diadakan, kiranya Tuhan yang akan memakai kami semua Tuhan pada hari Minggu itu, untuk kami boleh datang ke Abah-Mu dengan yakinan bahwa Engkau hadir dalam gereja ini. Engkau akan pimpin akan acara ibadah dan juga perjamuan kudus. Tuhan yang akan membawa kami semua Tuhan, para orang tua dan anak-anak, untuk merasa yakin bahwa di dalam kebaktian itu Tuhan, ketika kami duduk di meja perjamuan kudus, kami boleh merasakan kebesaran kasih-Mu Tuhan, yang telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib, sehingga ibadah besok boleh mendatangkan pujian dan kedekatan kepadamu. Inilah Bapa doa sembahyang kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13. Demikian ditulis di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Sampai sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah setia dalam proses. Dan Anda orang-orangnya. Anda orang-orang yang sedang setia. Tapi sampai kapan? Nah, itu pertanyaannya.
Tapi saya bersyukur bahwa Anda ini adalah orang-orang yang setia, yang boleh kita rasakan dan kita hayati sampai sekarang ini. Masalahnya adalah selanjutnya di dalam perjalanan proses itu, apakah kita tetap setia? Saudara sekalian, seorang filsuf Cina pernah mengatakan bahwa perjalanan 1000 km itu harus diawali dengan langkah pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya sampai tujuan itu tercapai. Saya membayangkan kalau perjalanan 1000 km itu berapa langkah? Saya membayangkan seandainya 1 meter itu 3 langkah, berarti 1000 km itu 3 juta langkah. Nah, itulah saudara sekalian makna sebuah kesetiaan itu. Ketika kita sudah mulai melangkah di langkah yang pertama, maka kita harus terus melanjutkan langkah-langkah berikutnya sampai tujuan itu tercapai. Oleh karena itu, saudara sekalian, untuk bisa sampai pada tujuan itu ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara sekalian, adalah fokus kita. Di dalam setiap langkah yang kita lewati dan kita jalani, kita harus tetap fokus bahwa saya mau ke Surabaya. Meskipun perjalanan ke Surabaya itu melewati bermacam-macam kota, tapi kita tidak boleh terdistrak, kita tidak boleh terganggu dengan kota-kota yang ada di sekitarnya yang kadang-kadang menarik. Ketika kita sampai di Purwokerto, kita ingat, wah, di sini ada mendoan. Itu yang paling saya suka. Sehingga Anda bisa terganggu, berhenti dulu aja ya, cari mendoan. Nah, inilah saudara sekalian nilai-nilai kesetiaan yang mesti kita jaga, yaitu fokus pada tujuan. Dari Purwokerto masih lanjut lagi sedikit sampai Semarang. Nah, di Semarang ini ada macam-macam lagi. Tanya dulu. Dan seterusnya, saudara. Inilah nilai-nilai kesetiaan yang mesti kita jaga. Kita harus terfokus pada tujuan kita, sehingga kita tidak terganggu dengan yang lain-lain. Yang kedua, saudara sekalian, adalah komitmen. Kesetiaan itu, saudara sekalian, adalah sebuah tekad, sebuah janji, sebuah komitmen yang akan kita jalani dengan setia sampai pada tujuan, yang akan kita lakoni dengan bertanggung jawab sampai pada tujuan. Sehingga dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah tekad atau semacam janji di dalam diri kita bahwa saya akan menuju ke tempat ini. Dan ini, saudara sekalian, saya kira tidak gampang, membutuhkan sebuah proses step by step yang mesti kita lewati. Seperti hanya kita sakit lalu minum obat. Kita tahu bahwa kita sudah menemukan sakit dan penyakit saya ternyata vertigo. Lalu saya juga sudah tahu obatnya, Merislon. Tapi Anda tidak bisa minum Merislon itu sekali 10 butir. Anda hanya bisa minum satu
sehari paling panjang 3 kali. Ya. Sehingga kalau 3 kali belum sembuh, dilanjutkan besok. Anda nggak bisa minum sekaligus 6 butir supaya cepat sembuh. Ya. Nah inilah saudara sekalian nilai-nilai kesetiaan juga. Bagaimana kita berjalan di dalam proses. Bagaimana setiap langkah dan setiap tindakan yang kita lakukan itu kita jalani dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Dan yang paling penting saudara sekalian yaitu tadi, di dalam perjalanan kita menuju sebuah tujuan, jangan sampai fokus kita terganggu. Sebab tidak mungkin kita punya double standar di dalam kehidupan. Di dalam bacaan kita tadi yang diartikan double standar itu adalah Allah dan Mammon. Ini gangguan yang paling kuat di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang gak suka Mammon? Atau dengan kata lain, kasarnya uang, harta. Ini yang seringkali membuat kita terdistrak. Padahal Lukas mengatakan bahwa Mammon itu adalah perkara kecil. Ada perkara yang jauh lebih besar. Tapi seringkali buat kita terbalik. Ya. Itu yang lebih besar daripada Tuhan. Kalau perlu kita minta tolong Tuhan supaya kita bisa dapat Mammon lebih banyak, lebih gede. Itu diri kita sendiri. Dan inilah yang Tuhan katakan bahwa nggak mungkin kita mengabdi kepada dua ilah. Oleh karena itu saudara sekalian, kita harus punya pilihan yang jelas dan tegas di dalam hal ini sehingga kita tidak berjalan di dalam double standard. Meskipun itu sesuatu yang penting buat kita, uang bukan segala-galanya. Meskipun segala-galanya perlu uang, ya. Mau ke toilet aja mesti pakai uang, ya. Di BSD itu ada toilet yang menyenangkan atau nikmat. Anda masuk di sana wangi, full AC, tapi mesti bayar. Gak bisa Anda masuk begitu, gak mungkin karena ada malangnya. Jadi sebelum Anda bayar, Anda gak akan bisa masuk. Ya. Jadi mau buang air kecil ada, kita mesti bayar. Jadi memang segala-galanya perlu uang, meskipun uang bukan segala-galanya. Tapi seringkali justru kita terdistrak di situ. Ya. Sebab ketika kita tidak punya uang, rasanya juga menderita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita, jangan hati-hati. Mammon itu sangat kuat pengaruhnya dalam diri, tapi jangan terpengaruh. Ya. Jangan kumpulkan harta di dunia, karena gegat dan dana merusaknya. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Nah inilah saudara sekalian sebenarnya yang dikatakan perkara besar oleh kitab Injil Lukas tadi. Sedangkan yang lain itu perkara kecil. Nah, setiap orang harus bisa fokus pada tujuan utamanya itu, sehingga ketika kita harus melewati hal-hal yang kecil, kita bisa mengatasi dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, Yesus pernah mengatakan kepada kita, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya saudara sekalian menjadi pilihan buat kita yang kita anggap sebagai harta
yang sungguh-sungguh bernilai itu yang mana? Tanpa sadar, saudara sekalian, seringkali kita memaknai harta itu adalah uang. Harta itu adalah kuasa. Harta itu adalah tahta dan semacam itu. Sehingga tanpa kita sadari, lalu kita ke sana arahnya. Saudara sekalian, suatu kali ada seorang anggota jemaat yang mau nyalek jadi anggota DPRD di daerah. Lalu sebelum nyalek dia datang kepada pendetanya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya sekarang ini menjadi calon legislatif DPRD. Terus pendetanya bilang, kau diminta jadi anggota majelis yang hanya mengurusi beberapa puluh keluarga aja, nggak mau. Sekarang mau mengurusi perkara-perkara besar seluruh daerah. Nggak mungkin. Dia pulang dengan kecewa dan benar-benar akhirnya nggak terpilih. Datang lagi kepada Pak Pendeta dan marah. Ini saudara sekalian, seringkali tanpa kita sadar kita terkecoh dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, sehingga kita terganggu pada tujuan utamanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika melihat dan menghadapi umatnya yang penuh dengan kekhawatiran, dia mengatakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu pakai atau yang kamu makan. Itu tidak dicari oleh burung-burung di udara. Tapi yang utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Jawaban kita tepat dan pintar. Tapi apakah itu benar-benar yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Apakah kita mencari kebenaran Allah itu benar-benar menjadi yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita? Ketika posisi dan kedudukan kita di kantor kemudian digeser gara-gara Anda orang Kristen, apakah Anda siap? Ketika Anda sudah calon kuat seorang menteri, tapi karena identitas Anda Kristen itu menjadi pertimbangan, apakah Anda siap? Dulu ada anggota jemaat kita sekalian yang begitu. Ketika ia berada di dalam posisi departemen kesehatan, dia seorang dokter dan dia adalah anggota jemaat kita. Tiba-tiba atasannya mengatakan begini, Bapak sudah nggak bisa mensupport kamu lagi karena kamu Kristen, kecuali satu hal, kamu mau ikut pengajian bersama-sama dengan kelompok kami gitu. Nah di situ saudara sekalian pilihan yang sulit dan berat ya, antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Mana yang harus kita pilih? Kita tahu jawabannya saudara sekalian, bahwa mestinya ya pilih kerajaan Allah, tetapi kadang-kadang dalam kenyataan tidak begitu mudah. Ada begitu banyak hal yang menggoda di sekitar kita sehingga kita kedistrak. Dan disinilah kita diajak dan diajak untuk tetap setia di dalam proses sampai kemudian kita sampai kepada tujuan utama. Apakah kita tetap setia dalam proses ini? Sampai di sini dan sampai kini
setia. Dan saya berharap bahwa kesetiaan itu tidak hanya sampai kini dan di sini, tapi selamanya. Sebab biasanya ketika kita dihadapkan pada hidup dan mati, di situ kadang-kadang kita menjadi terganggu juga. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu sakit penyakit, dan kemudian ada begitu banyak tawaran-tawaran di sekitar kita untuk kesembuhan itu, seringkali kita terganggu dengan itu. Apalagi ketika kita diberitahu bahwa si A sembuh dengan kesana, meskipun itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Ya. Seringkali kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan, sehingga yang penting adalah bagaimana saya bisa tetap survive untuk hidup. Padahal buat kita orang beriman, baik hidup maupun kematian, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Inilah mestinya yang harus kita tetap pegang sebagai nilai kesetiaan sampai selamanya. Amin. Bisa dulu. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau kesaksian kita dua orang, silakan. Mau tanya, mau bersaksi? Kalau nggak ada, katanya nggak apa-apa, kalau saya dipaksa. Ya, silakan. Bagaimana dulu? Terima kasih khususnya Pak Agus ya, yang mengingatkan kita bahwa tidak ada apapun atau siapapun yang dapat memisahkan kita dari Allah. Saya mau bilang kalau dari tadi mengenai firman menjadi jelas sekali dalam pikiran saya. Kalau saya jalan-jalan tapi sama papa mama, saya nggak perlu bawa dompet. Saya yakin banget kalau apapun yang saya perlukan, saya tinggal bilang sama papa mama, mereka akan memberikan sesuai dengan kemampuan. Apalagi Allah Bapa kita di surga. Kalau kita perlu sesuatu, kita nggak perlu khawatir, karena Allah Bapa kita itu lebih lagi tidak terbatas. Dia orang tua kita yang memberi keterbatasan. Saya mau bersaksi, waktu saya kuliah, saya kan harus bayar uang kuliah sendiri. Ada saatnya saking banyaknya kegiatan kuliah, saya lupa nggak cari uang. Jadi saya jual pulsa dengan borong, makan dan sebagainya. Saya lihat di bawah tumpukan pakaian, jadi saya tunggu di situ tinggal 200 perak. Padahal kalau beli pisang 50 pisang goreng 50 gitu. Kalau saya mau minta tolong sama papa mama, zaman waktu itu kan pakai perangko 150 kalau nggak salah. Itu nyampe seminggu dan belum tentu papa mama punya uang. Aduh, udah segini gimana? Saya masih ingat tuh, pagi-pagi saya berangkat, saya nggak makan seharian, tapi soalnya saya udah lapar, teman-teman di tempatku, oh sudah pada makan, ayo Mbak Eva gitu ya. Saya lihat mereka kan pada makan, telur ayam dulu. Saya keluar beli pisang goreng aku. Besoknya siang saya udah lapar, saya di tempat kosku ada koman jambu, saya ambil sampai kohen dia punya tempat kos bilang tuh Ben mereka ngambil jambu. Iya, begini, padahal saya lapar loh. Malamnya saya mau beli pisang goreng lagi gitu. Tapi saya waktu mau keluar itu ada teman kuliah datang, dia bilang Pak, loh ini aku masih ingat namanya kawin dia senior saya, dia kerja di Pulau Galang, itu pengungsian Vietnam, jadi udah lama gak ketemu. Saya ingat kamu tuh seneng pulang, ada nggak selama saya bercari hadiah buat mama ulang tahun, nggak ketemu yang pas, saya ingat kamu. Oh ada, saya bilang gitu. Saya bawa keluar, saya sebetulnya bikin celana kakak video yang dia buat ulang tahun mama bulan April. Saya kasihkan ke Kak Widi, lihat buat
Jadi gak serelakan, jadi saya akhirnya nonton. Itu film itu ide saya nonton. Habis nonton selesai, saya mau beli yang mesti makan kan. Waktu mau keluar, datang lagi Kak Bibi. Kamu mau kemana? Mau beli makanan gitu. Waktu itu Bapak Ibu gak ada yang tahu kalau saya 2 hari itu saya lapar ya, cuma makan pisang goreng. Oh, kalau kamu boleh makan ikut aja. Saya mau merayakan ulang tahun nih kami keluarga di ayam goreng Suharti. Jadi saya diajak pergi makan ayam goreng Suharti Bapak Ibu. Waduh, 2 hari gak kenal nasinya ayamnya luwet, wah saya makan nikmat banget. Sampai teman saya bilang, kamu kurus ya, bagi mata dia saya kurus. Ada makannya begini, saya nggak cerita kalau saya nggak makan gitu. Ya itu, tapi pelajaran saat itu mengajarkan saya untuk menabung. Jadi setiap peristiwa dalam kehidupan kita itu menabung. Jadi sejak itu saya menabung di kantor pos surga sehingga saya tidak mengalami seperti peristiwa itu. Jadi Allah Bapa pun tidak pernah terlambat menolong kita. Itu pelajaran sesungguhnya. Tadi juga Pak Sekretaris bilang harus fokus ya Bapak Ibu, harus fokus dan setia berproses karena Bapak kita tuh menghajar kita kalau kita salah. Saya ikut karate Bapak Ibu tanpa izin. Pulang sekolah saya ikut karate, pinjam baju karatenya teman. Lalu waktu pertandingan pertama di ITB, saya bilangnya kemah pramuka. Padahal saya pergi pertandingan. Lalu kan Bapak Mama sibuk kerja ya, nanti kami kehidupannya bukan orang yang menengah kelas bawah. Jadi mereka juga percaya aja nggak ngecek gitu. Kalau saya kan bisa ngecek, nggak ada telepon juga dari teman itu. Pulang dari ITB saya juara 1 Bapak Ibu. Pialanya ditaruh di tempat kayak di pasar sponsor, saya pakai medali, dapat duit juga. Wah saya nggak ngomong, Mama, emang juara apa karena teman negara baru ketahuan saya bohong sama ini kan. Lalu bapak saya bawa ini apa? Tongkat rotan pukul, saya sampai terkapar di lantai, nangis ampun Pak, bingung semua. Tapi lalu saya diangkat, dibawa ke loteng, kan kami tinggalnya di loteng tidurnya, dibawa buat orang kerja, itu dikasih salep. Dan saya ingat Papa bilang gini, Pak, buat Papa nggak penting kamu juara, yang penting kamu jadi orang yang bisa dipercaya. Dan itu yang saya pegang, kejujuran. Kalau kata dalam hal mau, dalam hal keuangan dengan suami, kamu sudah tahu, saya jujur. Nggak akan ngambil uang suami walaupun saya punya hak, pasti bilang, nggak mungkin nggak. Jadi karena itu diajar bahwa saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Dan apalagi anak-anak kita di surga, pasti kalau kita melakukan kesalahan itu kita akan ditegurnya sedemikian rupa. Nah saya ingat jadi dia balik lagi ya, yang namanya saya itu waktu SMA naik angkot, saya pernah lihat ibu-ibu kalau disuruh mukanya gitu. Dalam hati aja loh Bapak Ibu saya ngomong, gitu ya, menghina, jijik gitu. Malamnya saya tidur, besok paginya aneh, memang saya aneh tebel gitu. Saya lihat di kaca, rata hidungnya nggak kelihatan, ada bisu 1 di hidung. Langsung saya ingat kemarin saya ngatain orang dalam hati, ibu-ibu yang bisunya ada beberapa. Saya dikasih bisu ada 1, sakitnya, bokapnya, malunya, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang tersembunyi dalam hati itu juga, dan Tuhan nggak suka kamu bukan doain orang susah, kamu malah punya perasaan seperti itu. Nggak belajar. Saya sudah kerja jadi guru di Semak 3, pertama pindah ke Jakarta, Semak 3 menabur di Gunung Sari. Saya sorenya itu ngajar di PT Samak itu, karyawan. Ada bapak-bapak yang datang, ya itu pas berkeringat dan bau gitu. Cuma dalam hati saya ngomong, gitu-gitu nih, bau gitu. Lalu minggu depannya kunci rumah nggak kebawa. Jadi saya pulang kerja, waktu itu kami belum tinggal di rumah kami masih numpang di rumah orang. Kuncinya ke bawah suami, saya nggak pulang mandi. Jadi sedikit gantian saya yang bau. Betapa Tuhan mengajar kita untuk kalau kita berlaku salah. Banyak sih itunya. Dan ujiannya tadi Pak Agus bilang terima kasih bahwa kita semua orang yang setia dan masih terus diproses. Waktu tahun 2010 saya sebagai guru diminta sama pemerintah untuk mengikuti
ujian sertifikasi. Jadi ijazah sarjana itu nggak berlaku, harus ikut program sertifikasi di mana Pak? Haji ya, di Wisma Haji. Dari 79 orang saya terpilih jadi ketuanya, ketua mata pelajaran bahasa Inggris. Yang lain pakai jilbab ya, saya enggak. Dan ternyata Bapak Ibu selama berlangsung itu, ya banyak yang harus dilakukan. Saya mengalah ya, misalnya waktu mau ujian di musola saya bantuin teman-teman yang guru-guru SMK yang biasa ngomongnya bahasa Indonesia kalau ngajar, jadi saya bantu mereka. Tapi ini ujian buat saya. Mereka sepakat minta saya, ayo kita urunan lagi Bu Eva, kita mau kasih itu apa yang pengajar-pengajarnya. Yang guru mata pelajaran lain udah urunan 500.000. Waduh, itu kan suap namanya ya Bapak Ibu. Cara telepon Pak Pak, ini kok urunan berserahin uangnya emang saya udah emang baru. Saya bilang sama teman guru bahasa Inggris, enggak, itu namanya suap, kita nggak boleh melakukan itu. Waduh, memang udah pasti kok. Jadi persiapannya sungguh-sungguh, ya karena nggak ada kita nggak ada. Dan puji Tuhan karena yang memuji itu bukan yang lain. Guru mata pelajaran lain aku udah ada rasa aman, udah ngasih persembahan kan. Wah, saya enggak, teman-teman bahasa Inggris enggak. Dan ternyata Bapak Ibu hasilnya kami semua guru bahasa Inggris lulus sedekai, lulus semua. Yang mata pelajaran yang ngasih semuanya nggak lulus untuk ujian lagi. Jadi itulah setiap dalam proses. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya boleh berkenan menguatkan. Terima kasih Bu Eva. Siapa sih suami? Ya, ada lagi? Satu lagi tanya. Saksi, ada video. Mau tanya apa saksian? Boleh, di depan aja Pak, dari situ aja. Volumenya besar. Ini bagus tadi kan di dalam Lukas ya mengenai mamon ya. Tetapi kalau ini juga berkontradiksi mungkin ya, kalau dalam di Matius bendahara yang tidak jujur, dia bilang kamu harus bermain seperti mamon, cerdik, ya kan. Walaupun hal bendahara ini kan dibilang saya mencampur nggak bisa mengemis selalu orang yang hutang sama kerajaan ini, tuan ini, dan status juga surat ini 80, yang utang dari 100, ini utang 50, berarti kan dia suatu tak jujur, ya kan? Tetapi yang aku kuat ini bilang ini yang orang yang ya, bermain dengan mamon, ya orang dunia ini tidak jujur tapi dia cerdik. Nah ini kan kita nggak boleh berdoa. Dalam ayat 13 dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah ini gimana ya untuk menjadikan kesatuannya? Konteksnya beda Pak. Iya. Yang satu bicara tentang kecerdikan, yang satu bicara tentang kejujuran. Ya, jadi kita harus lihat konteksnya bahwa apa yang dikatakan dalam Lukas ini adalah dalam konteks kejujuran. Artinya, kalau orang tidak setia pada hal-hal kecil, jangan berharap bahwa dia bisa juga setia pada yang lainnya. Sedangkan bendahara yang cerdik ini sebetulnya dia diberi kemampuan akal budi untuk mengelola kehidupan ini. Masalahnya di situ saya kira bedanya. Ya. Ketika kita diberi harta, kita diberi tahta, bagaimana kita memanfaatkan yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya dan bahkan dengan bertanggung jawab. Jadi, itu problemnya saya kira. Bukan berarti bahwa kita anti kekayaan, tidak sama sekali. Ya, Tuhan sama sekali tidak anti orang kaya. Tapi bagaimana kemudian yang diberikan Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk orang lain dan untuk diri saya sendiri. Itu saya kira bedanya. Kalau dari saya mungkin ada saksinya juga.
ceritanya yang dulu itu mengenai STNK ya. Puji Tuhan udah ketemu. Kemarin ini ada lagi paspor anak saya. Jadi ceritanya sama tuh. Di kamarnya dia udah pindah ke apartemen sendiri. Nah, paspornya dia nyari, paspor lama, paspor udah expired, tapi diperlukan untuk bikin lagi. Terus begitu balik, dia lihat kamarnya, kata mamanya dirapihin gitu ya. Tapi kalau mamanya beres-beres itu memang beres. Beres sudah. Jadi kalau ini udah dipindah, mana dokumennya? Oh ya udah dipindah, nggak tahu gitu, nggak tahu kemana. Gitu. Jadi bener-bener beres gitu, kalau diberesin mamanya. Saya yang tanggung jawab karena anak saya nyerahin kunci ke kamar, pokoknya hati-hati kunci terus nih, jangan sampai mama masuk. Cuma karena waktu itu bocor, ya, jadi kita beresin rapihin, dibuka, sama mau dirapihin, bener-bener rapi dan beres. Akhirnya ya udah ada 1-2 bulan dia nyari itu nggak ketemu. Saya juga nyari di mana, di kamar, di dokumen, gitu. Paspornya dia, ketemu lagi paspornya kami udah lama. Akhirnya kemarin nih belum seminggu ini datang lagi, saya bilang iya udah kan agak ngomel tapi nggak berani apa sih, udah bilang jangan dibuka. Ya, kenapa dibuka? Ya saya merasa salah juga ya, karena ternyata ada yang hilang dan bagaimana? Oke, kami balik lagi ke kamar itu, dia buka lagi, nggak ada di situ ya Pak. Dibuka lagi yang belum pernah dilihat, dibuka lagi. Akhirnya lagi cari-cari, dia juga masuk. Tadi udah mau coba pulang, mau kembali ke apartemen, tahu-tahu begitu saya lagi lihat udah Pak di situ nggak ada, udah dicari. Ya nggak apa, pokoknya kita nyari lagi di tempat yang sama lagi, berkali-kali, berulang-ulang. Tahu-tahu dia buka lemari, tahu-tahu dibuka, ada di tas yang ada di lemari itu. Jadi ketemu, puji Tuhan ya. Mungkin itu tadi jalan prosesnya ya nggak tahu termasuk dalam tema, tapi kami melihat ya kami setia untuk periksa lagi, lihat lagi, balik lagi ke tempat yang sudah diperiksa dan ternyata sekarang ketemu di tempat di tasnya. Padahal mungkin pada waktu itu juga ada di situ, nggak kemana-mana. Cuma ya kita melihatnya udah wah barangnya udah dari meja lagi, pasti gitu, ada di sini di atas meja. Sekarang nggak ada, di mana? Akhirnya puji Tuhan kemana nggak, lega ya selama mungkin 1-2 bulan itu tekanan tadi karena ini paspor ini kan susah lagi, dia akan terus ditanya. Puji Tuhan makanya kami berdoa, puji Tuhan sudah ketemu gitu. Ya kita tetap harus jangan dulu tadi, tetap berjuang, tetap semangat dalam hal itu. Terima kasih Agus, mungkin bisa kembali ke tempat, kita akan mulai berdoa. Hitung 10. Ini kalau gitu dari Pak Agus satu. Maafkan atau Pak Agus. Saya terpaksa meninggalkan acara dulu karena ada kegiatan yang lain. Oke ya. Baik Pak Agus. Kita hitung dulu ya. Setelah itu mungkin nanti doa dulu, masih sempat atau enggak? Ya. Doa penutup dulu ya. Atau sekarang doa penutup dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan dan kebersamaan kami di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami merasakan sebagai satu keluarga di dalam kebersamaan dan persekutuan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memelihara ikatan kesatuan dan persekutuan kami ini, sehingga meskipun sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami
dan tetap mempersatukan, mempersekutukan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Amin. Mohon diri Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Agus dan selamat melayani selanjutnya. Kita mulai hitung 10 ya. Iya. 10. Dari saya 1, 2,